dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin, di bab yang pertama membawakan athar dari seorang ulama salaf dari kalangan sahabat, yaitu dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika Ibnu Abbas menjelaskan surah Al-Mujadalah di ayat yang ke-11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah tabaraka ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu darajat, beberapa derajat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan derajat yang Allah tabaraka ta'ala berikan kepada orang-orang yang berilmu, yang duduk di majlis ilmu, yaitu sab'umi'ah, yaitu sebanyak 700 derajat. Jarak antara satu derajat ke derajat yang berikutnya itu sejauh 500 tahun perjalanan. Itulah yang diberikan oleh Allah, sekaligus keistimewaan dan spesial dari Allah kepada orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan 700 derajat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga duduk sejenak di majelis ilmu sebagaimana dinukil oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya Iqtida'ul Ilmi, dari seorang tabi'in yang bernama Al-Imam, seorang tabi'in Fudail bin Iyad rahimahullah. Beliau mengatakan julusus sa'ati fi majlisil ilm khairul lahu min qiyamil laili tam. Seorang ulama salaf yang berkata, seseorang yang duduk di majlis ilmu sesaat saja, hanya sesaat bisa 5 menit ya, 10 menit, hanya sesaat saja dia duduk di majlis ilmu, khairul lahu min qiyamil laili tam, itu lebih baik daripadanya, lebih besar pahalanya dibandingkan dia sholat tahajud semalam suntuk. Luar biasa. Dan mudah-mudahan ini kita sedang memanen pahala yang luar biasa. Na'am barakallahu fikum. Kita masih membicarakan kandungan-kandungan di dalam surah An-Nas. Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam kitabnya Taisirul Karimir Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan, bahwasanya perbedaan di antara surah An-Nas dan surah Al-Falaq itu bisa dilihat dari sisi perlindungan kita. Kalau surah An-Nas kita berlindung dengan 3 sifat Allah. Saya ulang lagi, di dalam surah An-Nas kita berlindung dengan 3 sifat-sifat Allah. Sifat rububiyahnya, sifat uluhiyahnya, serta sifat asma dan sifatnya Allah. Ya, kita berlindung dengan 3 tauhid. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. 3 ayat pertama. Sementara di dalam surah Al-Falaq kita berlindung kepada Allah dengan satu saja, satu perlindungan. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Satu saja. Tapi perbedaannya adalah di dalam surah An-Nas, walaupun kita berlindung dengan 3 perlindungan, ya, 3 sifat Allah, namun kejahatan yang terkandung di dalam surah An-Nas ini hanya 1 kejahatan saja. Hanya 1 kejahatan saja, yaitu min syarril waswasil khannas. Hanya 1 kejahatan saja, Pak. Sementara di dalam surah Al-Falaq kita berlindung dengan 1 saja perlindungan kepada Allah,
tapi dari 4 kejahatan. Insya Allah semua akan kita bahas tentunya setelah surat An-Nas ini. Dan ini menunjukkan, kata Syekh Sa'di rahimahullah, menunjukkan bahwa kejahatan demi kejahatan yang terkandung di dalam surah An-Nas itu jauh lebih besar dibandingkan yang ada di dalam surah Al-Falaq. Karena surah Al-Falaq ancamannya hanya sifatnya dunia saja. Hanya sifatnya dunia saja, Pak. Yang terkandung di dalam surah Al-Falaq hanya sifatnya dunia saja, duniawi. Sementara di dalam surah An-Nas itu 2 sekaligus ancamannya. Ancaman untuk di dunia kita, lebih-lebih ancaman apa? Akhirat kita. Maka pantas di dalam surah An-Nas ini kita ya disebutkan oleh Allah meminta perlindungan dengan 3 sekaligus. Qul a'udzu birabbin nas. Kita berlindung dengan apa? Rabbnya manusia. Qul rabbin nas, malikin nas. Kita berlindung dengan apa? Rajanya manusia. Karena tidak ada raja di atas raja kecuali Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian ilahin nas, Tuhannya seluruh manusia. Kita berlindung dengan 3 ini, Pak. Yaitu bagaimana kita berlindung dengan sifat rububiyahnya Allah, yaitu dengan meyakini bahwa tidak ada yang memberi, tidak ada yang memberikan penyakit, tidak ada yang menyembuhkan, mengangkat mudarat, memberikan mudarat dan manfaat kecuali Allah Jalla Jalaluhu. Di ayat kedua begitu juga sampai ayat yang ketiga. Masya Allah. Maka kata Syekh Sa'di rahimahullah, ini sekali lagi besarnya godaan yang terkandung di dalam surah An-Nas ini, sehingga 2 surat ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 2 surat ini termasuk suratul Muawwidatain, yaitu 2 surat apa? Perlindungan, yang dengannya seorang hamba bisa berlindung kepada Allah Jalla Jalaluhu setiap kali selesai sholatnya dengan membaca kedua surat ini. Nah, kita lihat di ayat yang ke-5 dan ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas." Kita fokus di ayat yang keempat, min syarril waswasil khannas, dari waswas, dari kejahatan yang selalu mewaswaskan, kejahatan-kejahatan yang tersembunyi. Kejahatan yang tersembunyi maksudnya itu adalah kejahatan syaitan yang ada, yang tersembunyi di dalam diri kita, di mana syaitan itu memberikan dampak negatif dan kejahatan yang ada di dalam tubuh kita. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mana syaitan tersebut mewaswaskan, memberikan keraguan, menanamkan sifat keraguan di mana? Sudurin nas, di dalam hati manusia. Nah, kita lihat di sini, kalau bisa kita katakan bahwa di dalam surah An-Nas ini musuh internal, sementara di dalam surah Al-Falaq ini terkandung berkaitan dengan apa? Musuh eksternal. Berarti yang harus kita perhatikan terlebih dahulu sebelum kita memperhatikan musuh dari luar eksternal, kita harus memperhatikan terlebih dahulu bagaimana besarnya kejahatan dan pengaruh musuh-musuh kita yang ada di dalam diri kita sendiri.
Oleh karenanya tidak elok dan tidak pantas bagi kita seorang muslim mengatakan saya tidak memiliki musuh. Maka Imam Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, ya, Imam Ghazali rahimahullah di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan, man za'ama annahu la yamlikul utuwa fahuwa majnun. Siapa saja yang mengklaim dirinya bahwa dia tidak memiliki musuh dalam hidupnya, maka dia itu orang gila. Katanya Imam Ghazali, Pak. Beliau mengatakan, siapa yang mengatakan saya tidak punya musuh? Ustadz, kok saya bisa sakit? Ustadz, kok saya bisa kena santet? Ustadz, kok saya bisa kena sihir? Padahal saya tidak punya musuh. Nah, inilah orang gila sejati, kata Imam Ghazali, Pak. Karena musuh kita jelas. Oke lah, anggap kita tidak punya musuh dari kalangan eksternal, dari luar, Pak. Tapi musuh terbesar kita itu adalah di mana? Dari dalam diri kita sendiri. Maka Allah Jalla Jalaluhu menurunkan surah An-Nas ini secara tidak langsung bahwa Allah ingin mengajarkan kepada kita ada musuh yang sangat besar yang ada dalam diri kita sendiri dibandingkan musuh-musuh kita yang luar sana, Pak. Ini harus kita perhatikan. Di mana letak besarnya musuh kita dan kejahatan yang ada di dalam diri kita ini. Maka disebutkan oleh para ulama, kita lihat di ayat yang kelima, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ibnu Katsir rahimahullah membawakan athar dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika beliau menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dammi. Sesungguhnya syaitan, maksudnya adalah jin. Sesungguhnya jin atau syaitan itu masuk ke dalam tubuh anak cucu Adam lewat aliran darahnya. Lewat aliran darahnya. Maka Ibnu Abbas mengomentari hadis ini, Pak. Ketika syaitan itu masuk ke tubuh manusia lewat aliran darahnya, maka yang pertama kali syaitan itu menempati tubuh manusia itu adalah fi qalbih, yaitu di dalam hatinya, Pak. Di dalam hatinya. Kenapa? Kenapa syaitan tidak nempatin kakinya lebih duluan? Kenapa tidak ke kepalanya duluan? Kenapa tidak di perutnya misalnya, atau di matanya biar menjadi mata jelalatan misalnya, gitu kan? Kenapa syaitan tidak menempati beberapa anggota tubuh yang kita sebutkan tadi? Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan tadi, setelah membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, bahwa sesungguhnya syaitan masuk ke tubuh manusia lewat aliran darahnya, maka yang pertama kali syaitan itu tempatin tubuh manusia adalah di hatinya. Itu alasannya adalah karena hati manusia itu adalah raja yang bisa mengendalikan anggota tubuh yang lainnya. Maka disebutkan dalam surah An-Nas di ayat yang kelima ini, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, bahwa syaitan itu akan selalu dan terus mendawamkan, melazimi, konsisten mewaswaskan, membuat ragu-ragu manusia itu di dalam hatinya. Karena hati manusia itu diibaratkan raja. Oleh karena Imam Muslim meriwayatkan di dalam kitabnya Sahih Muslim, ya, dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluha jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiya al qalb.
ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal apa? Daging apa darah, Pak? Segumpal daging. Idza saluhat jasadu kullu. Jika segumpal daging ini baik, maka otomatis seluruh anggota tubuhnya akan ikut baik, Pak. Wa idza fasada jasadu kullu. Sebaliknya jika segumpal dagingnya ini rusak, maka seluruh anggota tubuhnya pun akan ikut rusak. Ala wahya al-qalbu. Ketahuilah yang dimaksud adalah apa? Hati manusia. Hati, Pak. Maka hati ini diibaratkan raja tadi. Ya. Jika raja ini baik, maka rakyatnya pun baik, Pak. Jika raja itu rusak, maka seluruh rakyat akan ikut rusak. Maka ada ungkapan ulama salaf, sebagaimana dinukil oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Siyaru A'lamin Nubala. Seorang ulama yang bernama Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau mengatakan, "Lau anna li da'watun mustajabatun la da'awtu lil amir, fa in salaha salahu wa in fasada fasadu." Ungkapan ulama salaf yang luar biasa, bagus sekali, Pak. Lau anna li da'watun mustajabah, seandainya aku memiliki doa yang diijabahi oleh Allah, la da'awtu lil amir, maka pasti aku peruntukkan untuk ulil amriku, pemimpinku. Fa in salaha salahu wa in fasada fasadu. Karena seandainya pemimpinku itu baik, maka seluruh rakyatnya pun baik. Jika pemimpinku itu rusak, maka seluruh rakyatnya pun akan ikut rusak. Maka seandainya aku memiliki doa yang langsung diterima sama Allah, maka aku akan mendoakan yang pertama kali adalah untuk pemimpinku itu. Ini pengajaran yang luar biasa, pelajaran yang sangat bagus, bahwa di antara keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah itu adalah selalu mendoakan pemimpin, mendoakan terbaik. Jangan mendoakan kejelekan, tapi yang terbaik itu adalah kita mendoakan supaya pemimpin kita itu diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan. Nah, inilah manhaj salaf itu seperti itu, Bapak sekalian. Nah, barakallahu fikum. Begitulah hati manusia. Karena harta anak yang kita kumpulkan ini di dunia ini, maka tidak berguna itu di akhirat nanti. Allah sebutkan di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. Surah Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat nanti, harta yang kita kumpulkan dari habis subuh sampai maghrib, nyampe rumah udah maghrib, bahkan ada yang sampai isya, ya. Kemudian anak yang kita banggakan itu di dunia, Pak, la yanfa', tidak bermanfaat sama sekali di akhirat itu. Harta dan anak tidak berguna sama sekali, kata Allah. Lalu apa yang berguna? Di ayat 89-nya, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang bertemu dengan Allah dengan membawa apa? Hati yang selamat. Ya, qalbun salim, hati yang apa? Yang selamat. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, di dalam ayat dalam surah ke-22, Pak. Surah apa itu? Surah Al-Hajj. Ya, surah ke-22 dari ayat 52 sampai 54. 52, 53, 54, 3 ayat. Allah Jalla Jalaluhu menjelaskan bahwa hati manusia itu kan ada 3, Pak. Ya, hati manusia ada 3. Ada namanya qalbun salim. Ya, qalbun salim, hati yang sehat.
Nah, hati yang sehat ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Ighathatul Lahfan min Maswadis Syaitan. Hati yang sehat ini adalah hati yang terbebas dari dua fitnah, dua penyakit. Hati yang sehat. Saya ulang lagi, Pak. Hati yang sehat ini adalah hati yang terbebas dari dua penyakit. Yang pertama adalah ada namanya fitnatus syubhat. Penyakit apa? Syubhat. Penyakit syubhat. Syubhatnya berkaitan dengan keyakinan. Orang-orang liberal, ya, orang-orang yang menyimpang dari akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Apalagi kalau sampai ada orang Islam yang meyakini bahwa semua agama itu sama, ya, maka dia murtad dari agama Islam. Jika ada orang Islam meyakini bahwa semua agama itu sama, maka dia apa? Murtad dari agama Islam. Kenapa dikatakan murtad? Karena Allah sebutkan di dalam surah Al-Imran itu innad dina indallahil Islam. Karena sesungguhnya agama yang diterima dan diridhoi oleh Allah hanya Islam. Begitu juga dalam ayat yang lainnya, wa may yabtaghi ghairal islami dina falyuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka barang siapa yang mencari selain agama Islam, maka tidak diterima oleh Allah sedikit pun agama itu selain agama Islam. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat nanti mereka termasuk hamba-hamba yang sangat-sangat merugi, kata Allah. Ya. Mereka berkeyakinan apa, Pak? Apa? Toleransi agama. Toleransinya kebablasan. Ya, itu ada video yang viral itu. Nauzubillah min dzalik gitu. Orang kafir, pemimpin kafir Katolik dicium apa? Tangannya. Nauzubillah min dzalik. Ya. Nah, ini harus kita perhatikan baik-baik. Bukan berarti kita anti dengan toleran, Pak. Tidak. Toleransi ada batasannya. Berkaitan dengan toleransi antar agama, Allah sudah menjelaskan di dalam satu surat, Pak. Nanti bisa dibaca dari awal sampai akhir surah Al-Mumtahanah. Nanti saya ulang lagi, kalau kita ingin tahu bagaimana toleransi yang benar dan toleransi yang kebablasan, itu ada di dalam surah apa tadi? Al-Mumtahanah. Dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Itu luar biasa penjelasan dari Allah Jalla Jalaluhu. Di antaranya Allah berfirman, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah sebutkan, Allah tidak pernah melarang kalian untuk berbuat baik, berlaku adil, berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu dari agamamu, yang tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu. Innallaha yuhibbul muqsitin. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang berbuat keadilan. Dalam ayat ini sebutkan boleh kita apa? Bertoleransi, berbuat baik kepada orang-orang non-muslim, boleh, tapi jangan kebablasan, Pak. Jangan kebablasan. Ya, sampai dicium apa? Tangannya. Nauzubillah min dzalik. Nah, inilah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim tadi apa? Syubhat tadi. Penyakit syubhat. Penyakit yang berkaitan dengan keyakinan yang menyimpang, yang di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Ini lebih berbahaya, Pak. Ya, lebih berbahaya. Maka kenapa tadi kita sampaikan dalam surah An-Nas dan surah Al-Falaq, kandungan dari dua surat yang lebih besar tadi yang mana, Pak? An-Nas atau Al-Falaq? Saya tanya ulang lagi. An-Nas atau Al-Falaq yang lebih besar? Hah? An-Nas. An-Nas. Ya, jangan sampai lupa. An-Nas lebih kandungannya lebih dahsyat. Kenapa? Buktinya kita meminta perlindungan dengan tiga sifat Allah. Ya, tiga sifat Allah. Sementara dalam surah Al-Falaq kita meminta perlindungan dengan satu sifat saja. Ya kan? Cuma satu sifat. Satu sifat Allah tapi dari 4 kejahatan. Ini menunjukkan mudah. Apa kejahatannya? Nanti selesai surat An-Nas. Sementara dalam surat An-Nas ini kita meminta perlindungan dengan 3 sifat tapi untuk satu kejahatan. 3 sifat tapi untuk satu kejahatan. Ini menunjukkan kejahatannya sangat besar, Pak. Apa kejahatannya? Karena berhubungan dengan akidah, berhubungan dengan akhirat.
Sementara kejahatan yang terkandung di dalam surah yang Allah jelaskan dalam surah Al-Falaq itu hanya urusannya dunia saja, Pak. Hanya urusan dunia saja. Orang sakit, ya kan? Itu sakit, sehat, itu urusan dunia semua itu. Tapi kalau berhubungan dengan keraguan di dalam agama, itu sudah berkaitan dengan apa? Urusan akhirat. Urusan akhirat, Pak. Ya. Itu yang pertama. Hati yang selamat itu hati yang terbebas dari dua penyakit. Yang pertama tadi penyakit apa? Fitnah syubhat, berkaitan dengan keyakinan-keyakinan yang menyelisih keyakinan sunnah jamaah, yang membuat ragu dalam agama. Dan ini pekerjaan iblis, Pak. Tadi di rakaat pertama tadi saya membaca surah apa tadi? Al-A'raf. Ya, mulai dari ayat yang ke-12. Itu berkaitan dengan fitnah yang menimpa kita tuh. Bagaimana iblis akan terus berusaha menjauhkan kita dari Allah Jalla Jalaluhu. Jadi di antara ayat yang saya bacakan tadi adalah Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartu qala ana khairun min khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Allah berfirman, wahai iblis, apa yang menghalangi kamu tidak mau sujud kepada Adam? Iblis berkata, ana khairun minhu. Ya Allah, bagaimana mungkin aku sujud kepada Adam? Karena sementara engkau ciptakan dari api, sementara Adam engkau ciptakan dari tanah. Kata iblis, api itu lebih mulia daripada tanah. Kemudian kata Allah, ayat ke-13, qala fahbitu minha. Kalau begitu, keluarlah kamu dari apa? Dari surga itu. Ya, bukan keluar bahasanya. Habato yahbitu artinya turun. Turun ya. Kalau keluar mungkin rata, tapi kalau turun berarti dari atas. Berarti surga ada di atas gitu kan. Allah sebutkan qala fahbitu minha. Kalau begitu turunlah kamu wahai iblis dari surga. Fama yakunu laka an tatakabbaru fiha. Karena tidak pantas hamba-hamba yang ada sifat kesombongan dalam hatinya tadi berada di dalam surga yang suci. Tidak pantas. Qala fakhruj minha, dan keluarlah kamu. Ya, keluarlah kamu dari surga, turunlah kamu dari surga, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iblis berkata, qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Kalau begitu ya Allah, ayat ke-15-nya. Karena engkau telah memvonis aku menjadi hamba yang sesat, maka pasti aku akan mendatangi manusia. Aku akan menyesatkan seluruh manusia dari jalanmu yang lurus. Tuh, sumpahnya iblis tuh, Pak. Tidak main-main ini. Itu berkaitan dengan akidah ini. Karena engkau telah memvonis hambaku ini, memvonis diriku ini menjadi hamba yang sesat, maka pasti aku akan menyesatkan seluruh hamba-hambamu dari jalanmu yang lurus, kata iblis. Kemudian sumpah terakhir iblis, ini yang ngeri banget. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim, ayat yang ke-18. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarhum syakirin. Sumpah iblis yang terakhir. Ya Allah, ini hebat nih, Pak. Walaupun iblis, tapi tetap dia berdoa sama siapa? Sama Allah. Berbeda dengan manusia, ya kan? Masih saja berdoa kepada selain Allah. Ada kan seperti itu, Pak? Orang Islam berdoa kepada selain Allah, ada nggak, Pak? Banyak melakukan kesyirikan, subhanallah. Ya. Nah, iblis berkata, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim." Kemudian aku pasti, ini ada, kalau dalam bahasa Arab itu ada namanya dua huruf tambahan di sini, Pak.
Coba kita lihat di Al-Quran surah Al-A'raf ayat yang ke-18. Asal katanya di sini adalah ata yakti. Seharusnya kalimat adalah thumma atihim. Itu fi'il mudhari', kata kerja yang akan berlangsung, sudah berlangsung. Seharusnya kalimatnya seperti itu, tapi tambahan 2 huruf di sini. Tambahan 2 huruf. Yang pertama adalah huruf lam, yang kedua huruf nun taukid. Nun taukid menunjukkan bahwa ini benar-benar penekanan yang sangat-sangat dahsyat. Penekanan yang sangat-sangat ditekankan sehingga benar-benar pasti terjadi. Itu maknanya, Pak. Apa kata iblis? Tsumma la'atiyannahum, kemudian aku benar-benar pasti akan mendatangi manusia-manusia itu dari 4 arah. Dari 4 arah, Pak. Min baini aydihim, dari arah samping mereka, samping kanan mereka. Ya. Apa? Dari arah depan mereka. Kemudian min khalfihim, dan dari arah belakang mereka. Tadi dari depan, kemudian yang kedua dari arah belakang. Wa an aymanihim, dan arah kanan mereka. Wa an syama'ilihim, dan dari arah kiri mereka. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan tidaklah engkau mendapatkan mereka ya Allah menjadi hamba yang bersyukur. Sangat sedikit mereka yang bersyukur kepada engkau ya Allah. Dalam ayat yang lain itu surah Shad, illa ibadaka minhumul mukhlasin, dari 4 arah yang aku datangi mereka itu ya Allah, ada satu yang tidak bisa aku datangi mereka, yaitu minhumul mukhlasin, itu hamba-hambamu yang ikhlas kepada engkau, yang ibadahnya itu tidak tercampur dengan kesyirikan sedikit pun, itu murni 100% ikhlas kepada engkau ya Allah. Mereka yang tidak bisa aku goda, kata iblis. Nah, pertanyaannya adalah di sini ada berapa arah, Pak? 4. Arah depan. Arah depan itu maksudnya itu adalah mengejar terus urusan dunia, Pak. Urusan dunia semakin dia dikejar, gitu. Arah belakang itu meninggalkan amalan ibadah, meninggalkan akhirat. Dunia diprioritaskan, akhirat nanti, urusan nantilah, gampang. Apalagi kalau mengatakan masih muda itu masa foya-foya, nanti umur 60 ke atas baru tobat, gitu kan, baru bertobat. Ternyata belum 60, baru umur 25 udah meninggal dunia. Nauzubillah min dzalik, gitu. Dari arah kanan dan dari arah kiri. Nah, pertanyaan saya, ada 2 arah yang tidak didatangi oleh iblis. Arah mana, Pak? Arah atas dan arah bawah. Nah, pertanyaan kenapa kira-kira? Yang bisa jawab dapat hadiah. Hadiahnya haji dan umroh, jika mampu, gitu. Ya, ada 2 arah ini, Pak. Arah atas dan arah bawah. Nah, kenapa iblis tidak datangi kita lewat atas dan tidak datangi kita dari arah bawah? Ini bagus nih pertanyaannya, insya Allah. Ya, silakan, Pak. Udah mati? Iya. Sedikit lagi. Masya Allah, barakallahu fikum. Nggak jadi ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau kita buka kitab Jami'ut Ta'wil Quran, itu Imam At-Tabari rahimahullah. Imam At-Tabari menjelaskan kenapa iblis tidak mendatangi 2 arah tadi, arah atas dan arah bawah. Arah atas karena Allah menurunkan rahmat dari atas. Allah Jalla Jalaluhu menurunkan rahmat dari arah atas, Pak. Dari arah atas. Maka kita pun berdoa, mengangkat tangan kita ke atas. Ya, rahmat Allah turun dari atas. Dan ini keyakinan kita, dan kita tanamkan sampai kita meninggal dunia, bahwa Allah itu ada di mana, Pak? Di Arsy. Bukan seperti pemahaman yang keliru, berarti Allah ada di mana-mana tempat. Itu keliru itu.
Ya, berarti kalau Allah ada di mana-mana tempat, seharusnya dia berdoa itu gini-gini, doa berdoa itu. Iya, Pak. Allah ada di atas, ya, maka rahmat Allah turun dari atas. Makanya iblis tidak bisa lewat atas. Kata Imam Tabari rahimahullah. Nah, kenapa iblis tidak bisa lewat bawah? Karena seorang hamba itu selalu sujud kepada Allah ke bawah. Selalu dia sujud kepada Allah hadap ke bawah. Dia sujud, merendahkan dirinya kepada Allah Jalla Jalaluh. Maka tidaklah seorang hamba yang selalu merendahkan dirinya kepada Allah kecuali pasti dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di dalam di langit, Pak. Ini kita perluas pembahasan kita. Di langit itu, di dalam surah Ad-Dukhan, bisa dibuka surah Ad-Dukhan ayat ke-29. Allah berfirman, "Fama bakat 'alaihimus samaa'u wal ardu wa ma kanu munzirin." Tidaklah langit dan bumi menangisi mereka dalam artian orang-orang kafir. Langit dan bumi tidak akan menangisi orang-orang kafir dan mereka tidak akan tangguhkan. Kata Ibnu Abbas, nanti antum buka dalam kitab Tafsir Mukatsir, ini ada nih, Tafsir Mukatsir. Ada penjelasan Ibnu Abbas, Imam Qatadah, Imam Mujahid dan lainnya. Mereka mengatakan, "Ma min muslimin yamutu illa bakat alaihimus samaa'u wal ardu arba'ina sabahan aw arba'ina yauman." Allahu Akbar. Ibnu Abbas mengatakan bahwa tidaklah seorang mukmin meninggal dunia kecuali langit dan bumi akan menangisi mereka selama 40 hari lamanya. Allahu Akbar. Kalau orang kafir yang meninggal, udah meninggal gitu aja. Langit dan bumi, EGP, emang gue pikirin gitu kan. Kalau orang kafir. Tapi ketika satu jiwa seorang muslim meninggal dunia, maka langit dan bumi akan menangisi orang meninggal tadi, orang Islam tadi, selama 40 hari lamanya, Pak. Allahu Akbar. Selama 40 hari lamanya. Itu kemuliaan yang Allah berikan kepada orang muslim. Pertanyaan, kenapa langit menangisi orang muslim tadi dan bumi menangisi orang muslim tadi meninggal selama 40 hari? Nah, kata Ibnu Abbas, "Ma min muslimin illa walahu babani fis sama'i." Tidaklah seorang muslim, kata Ibnu Abbas, kecuali di langit memiliki 2 pintu untuk dia. Kita punya, saya, bapak-bapak, ibu-ibu, itu di langit sana ada 2 pintu. Kita punya 2 pintu, Pak. Babun wahidun, satu pintu. Dengan satu pintu itu Allah menurunkan rahmat serta memberikan rezeki lewat satu pintu tadi. Dan satu pintu lagi Allah mengangkat amalan soleh yang kita lakukan lewat satu pintu tadi, Pak. Nah, ketika hamba muslim itu, seorang muslim meninggal dunia, maka kedua pintu itu ditutup rapat-rapat oleh Allah, menyebabkan langit itu menangis selama 40 hari lamanya. Kenapa bumi menangis? Karena seorang muslim tadi yang biasa sujud, tunduk, beribadah kepada Allah di bumi, tiba-tiba dia meninggal dunia, maka menyebabkan bumi itu menangisi seorang muslim tadi yang meninggal dunia selama 40 hari. Allahu Akbar. Maka pantas iblis itu tidak bisa lewat atas dan lewat bawah ketika menggoda kita. Itu luar biasa. Masih ada waktu nggak ya? Masih ya? Ini belum kelar nih pembahasan kita. Ya, alhamdulillah masih berapa menit lagi nih, belum syuruk. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, itu yang pertama, fitnah syubhat. Ya, fitnah syubhat, penyakit syubhat. Penyakit yang kedua adalah fitnah syahwat. Itu penyakit apa? Syahwat. Apa itu penyakit syahwat? Berkaitan dengan keinginan hawa nafsu.
Hati yang salim, qalbun salim yang kita miliki adalah hati yang terbebas dari dua penyakit tadi, Pak. Pertama, penyakit syubhat sudah kita jelaskan. Yang kedua adalah fitnah syahwat. Apa itu syahwat? Berkaitan dengan keinginan hawa nafsu. Allah sebutkan di dalam surah Ali Imran ayat ke-15. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Telah apa itu? Lanjut itu sebentar. Telah dijadikan indah dalam pandangan manusia itu cinta terhadap hawa nafsu. Berarti tunduk terhadap apa? Hawa nafsu mereka. Berarti fitnah apa tadi? Syahwat. Apa syahwat mereka? Minan nisa. Allah meletakkan urutan pertama, yaitu apa? Minan nisa, aww. Perempuan. Ya, perempuan, anak, jabatan, harta, kekayaan yang kita banggakan semua itu adalah syahwat semua. Ya, fitnah syahwat. Maka dari dua fitnah ini, kata Ibnu Qayyim, yang lebih berbahaya itu adalah penyakit nomor 1. Siap. Barakallahu fikum. Dari dua fitnah ini, Pak, yang lebih berbahaya itu adalah fitnah yang pertama. Fitnah apa? Syubhat. Maka kata Ibnu Qayyim, anna fitnatas syubhati tahsulur rajula kufr. Bahwa fitnah dan penyakit syubhat ini mengarahkan manusia ke jurang kekufuran kepada Allah. Ke jurang kekufuran. Ke jurang kekufuran itu berbahaya, Pak. Untuk lebih jelasnya, kita sama-sama membuka surah Al-Baqarah yang sudah kita hafal dari ayat 34 dan 35. Ini jelas, Pak. Mudah-mudahan kita ngaji bulan depan semuanya bawa apa, Pak? Al-Quran, Pak, ya. Usahakan bawa Al-Quran. Namanya kita ngaji tafsir itu harus ada Al-Quran. Baik, di dalam surah Al-Baqarah, biar lebih jelas lagi, kenapa saya katakan fitnah yang pertama itu syubhat itu lebih apa tadi? Lebih besar daripada nomor 2, syahwat. Nih jawabannya ada di sini. Surah Al-Baqarah ayat 34 dan 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ayat ke-15, ayat ke-35. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haythu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Allah berfirman, kita lihat di ayat ke-34 dulu. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada seluruh para malaikat-malaikat Allah, usjudu li Adam, sujudlah kalian sebagai penghormatan kalian kepada Nabi Adam. Fasajadu, semua mereka sujud kepada Adam, illa iblis, kecuali siapa? Iblis. Apa yang menyebabkan iblis enggan dan tidak mau sujud kepada Adam? Kata Allah, aba wastakbara. Iblis itu memiliki satu sifat. Apa sifat iblis? Enggan dan sombong.
Sombong ini penyakit apa? Penyakit apa, Pak? Penyakit lahiriah, penyakit yang nampak atau tidak nampak? Tidak nampak. Penyakit fisik atau penyakit hati? Penyakit hati. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Betul nggak? Penyakit hati kan? Penyakit hati. Ketika Allah menutupi ayatnya, di penghujung ayatnya, setelah mengatakan bahwa iblis itu memiliki satu penyakit hatinya, syubhat tadi, karena menganggap ini lebih baik gitu kan, itu syubhat. Penutup ayatnya, wa kana minal kafirin. Iblis itu termasuk hamba yang apa? Kafir kepada Allah. Syubhat. Ayat ke-35 kita lanjut. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada Adam, "Hai Adam, tinggallah kamu bersama istri kamu di dalam surga. Silakan kamu makan, minum." Nah, urusan perut ini syubhat apa syahwat? Hah? Syahwat, ya kan? Tadi ingat, kalau berurusan dengan syahwat ada di dalam surah Ali Imran ayat 15 tadi, Pak. Ya. Perempuan, anak, jabatan, rezeki, ladang, apa macam itulah. Persawahan, perekonomian, semua itu syahwat, semua itu. Pokoknya berkaitan urusan perut dan di bawahnya perut, itu syahwat. Kalau berkaitan dengan hati ke atas, itu syubhat semua. Syubhat. Nah, kemudian wala taqrabu hadhihi syajarata, janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. Ternyata Nabi Adam dan Ibunda Hawa sempat terjerumus ke dalam satu pengaruh iblis, yaitu apa? Makan buah pohon tadi. Maaf Pak, bukan khuldi, tidak ada namanya. Ya, nggak ada namanya dia. Coba buka dalam surat Al-Baqarah itu. Ada nggak kalimatnya di situ? Nggak ada. Kalimatnya apa? Jangan kamu mendekati pohon ini. Nah, namanya pohon apa? Pohon ini, gitu kan? Nggak ada namanya ya. Ya. Jadi khuldi itu pemberian dari iblis. Ya, khuldi itu pemberian dari siapa? Dari iblis. Nanti bisa dibuka dalam surat Toha ayat 125. Surat Toha itu ada. Ya. Ketika tadi Allah menutupi ayatnya apa? Fatakuna minadz zalimin. Kalau sampai kamu makan pohon larangan itu, buah pohon larangan itu, kalian berdua termasuk hamba-hamba yang zalim. Mana yang lebih besar tingkat dosanya antara zalim dengan kafir, Pak? Mana yang besar, Pak? Kafir. Zalim belum tentu kafir. Kafir sudah pasti zalim. Jelas sampai sini, Pak? Nah, disinilah dua ayat berkaitan dengan dua penyakit yang berhubungan dengan syubhat dan syahwat. Ini yang pertama, Pak, hati yang Allah jelaskan dalam surah Al-Hajj ayat 52 sampai 53 berkaitan dengan qalbun salim, hati yang apa? Yang selamat. Insya Allah bulan depan kita akan lanjut lagi, insya Allah. 5 menit, ada pertanyaan silakan. Berarti belum ngaji surah An-Nas, belum kelar kita, insya Allah. Bulan depan lagi, Pak. Ada pertanyaan, Pak, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Biar kita tutup. Kalau nggak ada, alhamdulillah, mengurangi beban saya. Karena menjawab pertanyaan itu tidaklah gampang, Pak. Kalau gampangnya itu bagi orang-orang yang nggak jelas, ya. Semua pertanyaan dijawab walaupun nggak pakai ilmu, itu bahaya itu. Ya. Makanya Imam Malik rahimahullah pernah ditanya 40 pertanyaan yang berbeda. Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i, 40 pertanyaan, maka Imam Malik cuma menjawab 3 saja. Selain itu jawabannya wallahu a'lam bishawab. Nah, gitu. Kenapa? Kehati-hatian beliau dalam menjawab. Nah, kalau orang sekarang, waduh, nggak jelas, ya kan? Nggak jelas dalilnya dari mana, riwayatan dari mana, subhanallah, itu
bahaya itu. Nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Maka nasihat saya untuk saya dan kita semua, perhatikan baik-baik perkataan Imam Malik bin Dinar rahimahullah, seorang ulama tabi'in senior. Dia sebagai pedoman kita. Malik bin Dinar rahimahullah mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu itu adalah agama, maka lihatlah kepada siapa Anda mengambil agama kalian. Jangan sembarang mengambil ilmu jika tidak jelas dalil dan riwayatnya dari siapa, itu hati-hati. Karena apa? Khawatir terkena penyakit apa tadi yang pertama? Penyakit apa, Pak? Syubhat. Allahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita akan lanjut lagi setiap satu pertama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semua. Allahumma amit 'ala al-islami was sunnah. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamata 'ala al-islami was sunnah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.